Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA terpadu pada pokok materi hari ini, yaitu tentang siklus menstruasi. Pada materi terdahulu, kalian sudah belajar tentang organ-organ reproduksi manusia, baik pada laki-laki maupun pada wanita. Nah, karena ini berbicara tentang menstruasi, maka kita berbicara tentang organ reproduksi wanita. Pada organ reproduksi wanita, kalian sudah mengenal adanya yang namanya indung telur atau ovarium, kemudian ada infundibulum, kemudian ada tuba fallopi, kemudian ada rahim atau uterus dengan dinding rahimnya yang disebut dengan endometrium, kemudian ada yang disebut dengan serviks, dan ada yang disebut dengan vagina. Apa yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya atau runtuhnya dinding dalam rahim atau dinding endometrium. Ya, jadi kalian kan sering dengar istilah menstruasi atau haid. Nah, itu sebenarnya adalah dinding rahim yang disebut dengan endometrium tadi meluruh atau runtuh, ya. Siklus menstruasi pada wanita itu berbeda-beda. Ada yang siklus pendek 21 hari, ada yang siklus normal misalnya 30 hari atau 28 hari, tapi ada juga wanita dengan siklus yang panjang sampai 40 hari. Bagaimana menstruasi dapat terjadi? Siklus menstruasi terjadi karena adanya pengaruh hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Di otak manusia, itu bagian dalam, di tengah-tengahnya ada yang namanya hipotalamus. Pada gambar ini dikasih warna merah. Di bagian bawah hipotalamus terdapat hipofisis. Pada gambar diberi warna kuning. Hipotalamus akan memerintahkan hipofisis untuk menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus tadi akan merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon juga. Jadi kerjanya hipotalamus merangsang hipofisis menghasilkan hormon. Hormon dari hipofisis nanti akan merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua fase pra-ovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. 1. Fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi karena ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga produksi estrogen dan progesteron akan terhenti. Hormon estrogen dan progesteron itu dihasilkan oleh ovarium, sehingga ovum akan lepas dari dinding endometrium yang ada di rahim, sehingga terjadi pendarahan. Pendarahan ini bisa berlangsung antara 5 sampai 7 hari. 2. Fase pra-ovulasi atau bisa juga disebut dengan fase proliferasi. Hipotalamus akan merangsang hipofisis menghasilkan hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone. FSH yang dihasilkan oleh hipofisis akan merangsang ovarium untuk melakukan pematangan ovum. Pada saat itu, ovarium juga akan menghasilkan hormon estrogen,
sehingga dinding endometrium di dalam rahim itu mulai terbentuk kembali atau disebut dengan proliferasi. 3. Fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14 setelah mens pertama kali terjadi. Misalnya, kalian mens pada tanggal 5 Agustus, maka fase ovulasinya akan terjadi pada tanggal 18 Agustus. Tingginya kadar estrogen yang dihasilkan oleh ovarium akan menghambat produksi FSH, sehingga hipofisis mengeluarkan atau menghasilkan hormon LH, yaitu luteinizing hormone. Hormon LH yang dihasilkan oleh hipofisis akan merangsang pelepasan ovum dari ovarium. Lepasnya ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. Follicle graft yang berada di dalam ovarium yang telah mengeluarkan ovum itu akan mengkerut, disebut dengan corpus luteum. Corpus luteum akan mengeluarkan hormon progesteron. Corpus luteum lama-lama dia akan berubah menjadi corpus albikan. Corpus albikan ini sedikit mengeluarkan estrogen dan progesteron. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya menstruasi. Berikutnya adalah kesimpulan. Dari yang telah saya jelaskan tadi, maka kita dapat menarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa menstruasi terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap menstruasi, tahap pra-ovulasi, tahap ovulasi, dan tahap pasca ovulasi. Menstruasi dipengaruhi oleh 4 hormon. Yang pertama adalah FSH dan LH yang dihasilkan oleh hipofisis, serta hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan ovarium. Kesimpulan ketiga adalah adanya peristiwa ovulasi, yaitu lepasnya ovum dari ovarium. Demikianlah penjelasan saya tentang menstruasi. Sampai ketemu kembali pada pembelajaran berikutnya.